bersambung ke jadwal ujian akhir semester gitu ya. Jadi nanti untuk hari ini yang belum bisa dinilai atau nanti waktunya kurang atau tidak cukup itu nanti bersambung pada saat jadwal ujian akhir semester. Jelas ya? Oke. Walah. Nah, untuk yang akan menilaikan hari ini, monggo kelompok mana boleh, kelompok mana dulu, boleh daftar dulu, silahkan. Mau kelompok berapa dulu yang mau menilaikan? Kelompok 4. Oke, kelompok Oh 4 shit. silahkan. Monggo, anggota kelompoknya diperkenalkan dulu, kemudian lanjut ke presentasinya. Silahkan. 7 1 2 4 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Zain Edi, Muhammad Faza, Teuku Riza, dan saya sendiri Muhammad Laili. Noise-nya. Langsung saya mulai aja. Oke, silahkan Mbak. Oke, thank you. Aplikasi yang kita buat yaitu adalah Nebeng Om. Dan ini adalah tampilan utama atau front page dari aplikasi Nebeng Om. Nah, di sini terdapat title dan di sini ada keterangan. Di sini ada logonya dan juga 2 button navigasi. Yang button 1 yaitu masuk dan button kedua yaitu daftar atau registrasi. Button masuk ini digunakan jika kita sudah mempunyai akun. Langsung kita klik, akan menampilkan halaman login seperti ini. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nomor HP yang aktif. Kemudian jika kita klik lanjutkan, akan muncul tampilan layar halaman verifikasi kode OTP. Selain itu, aplikasi ini juga tersedia fitur ganti nomor HP di sini tadi. Nah, di sini Itu ada tombolnya yang warna biru memang tidak tegas gitu warnanya ya? ya memang seperti ini, kurang jelas ya. Coba lihat tombol ya di bawah jenengan, stop sharing, tahu nggak ya tombol di layar jenengan ada stop sharing. Nah, bandingkan. Lah, tadi. Bentar, Bu. Maksud saya tadi kan ada tombol stop sharing sama-sama biru ya. Jadi kalau tombolnya itu dia posisinya aktif, sebaiknya warnanya tegas. Tapi tak pikir ketika dia kursornya lewat, klik itu apa namanya jadi tegas gitu. Tapi ternyata tegas gitu. Makanya sebaiknya warnanya dipertegas. What the fuck? Oh, gini. Nah, Maaf. iya. Oke, jadi itu harusnya biru ya, biru kayak tadi ya, biru kayak yang di tempat kita itu boleh gitu ya. Kemudian atau biru tua juga nggak masalah gitu. Yang jelas itu warnanya dipertegas. Soalnya warnanya itu kayaknya dia tombol nggak aktif, tapi kok bisa diklik gitu, kan jadi aneh. Yuk. Lanjut ya. Ya, lanjut sampai kode OTP tadi. Nah, ketika ini yang fitur ganti nomor HP ini kita klik, akan muncul halaman yang berisi perintah masukkan nomor HP lama. Kemudian jika sudah kita masukkan nomor HP lama di sini, kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul tampilan halaman kode verifikasi email yang sudah terverifikasi. Jadi di sini emailnya sudah terverifikasi. Di sini ada
di sini untuk memasukkan kode yang sudah dikirim lewat email tadi. Mm. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini baru akan muncul perintah untuk memasukkan nomor HP baru. Nah, terus kita klik lanjutkan. Di sini akan muncul kode OTP, keamanan kode OTP yang dikirim lewat SMS ke nomor yang baru tadi. Mm. Dan kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul tampilan beranda dari aplikasi Nebeng Om. Di sini tersedia beberapa fitur dan juga terdapat fitur pencarian dan fitur-fitur seperti ini: nebeng, kirim, numpang, makan, PLN, pulsa, eloket, belanja, dan lain-lain. Sama nggih icon yang di tombol di navigasi bawah. Ya, Icon yang di navigasi bawah kan ada beranda, promo, pesanan, chat. Nah, itu sebaiknya dibuat tegas. Atau kalau misalkan tidak tegas, kalau kita berada di halaman yang aktif, ini kan halamannya aktif beranda. ya. Nah, halaman beranda itu ditegaskan warnanya gitu. Jadi supaya beda beda ini kita posisinya ada di halaman mana gitu ya. Di sini yang halaman aktif ini warnanya agak pudar, Bu. Nah, yo lah kuwi masalahnya jenengan gunake warna pudar kabeh. Asal cintanya nggak pudar ya. Aduh. Jenengan kok seneng warna pudar toh ya, gitu. Jadi karena penggunaan warna pudar itu menyebabkan itu seperti nggak aktif semuanya gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kalau aktif tegas sisan. Kalau yang nggak aktif pudar nggak masalah. Tapi dari tadi aktif ya pudar gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau aktif malah justru tegas, jangan aktif malah tambah pudar kan aneh. Oh, gitu Gitu ya. ya. Nah, secara prinsip warna kalau dia aktif warnanya justru cenderung tegas. Itu. Jadi jangan karena ini jenengan ki warnane cenderung pudar ya. Maka kalau dia aktif harusnya tegas, jangan malah jadi tambah pudar, malah semakin bingung nanti orang lah ini posisinya ada di mana sih gitu. Karena walaupun memang warnanya beda gitu ya, tapi selisihnya sedikit sekali. Dan selisihnya selisih pudar, bukan selisih tegas. Kalau selisih tegas itu bisa dilihat, tapi kalau selisih pudar itu susah melihatnya ya. Yeah. Oke, monggo silahkan. Nah, kita pertama masuk ke fitur pencarian dulu. Di sini ada fitur pencarian. Nah, di sini ada berbagai rekomendasi pilihan pencarian. Kemudian di sini ada beberapa tombol bottom navigasi. Navigasi. Maaf. Nanti kan. Ya. Di sini terdapat navigasi beranda, promo, pesanan, dan juga chat. Di sini ini berandanya ya. Nah, kita masuk ke navigasi promo. Di sini tersedia beberapa macam promo, yaitu di sini ada langganan, ada voucher, dan juga missions. Kemudian masuk ke navigasi pesanan. Di sini ada riwayat pesanan, ada pesanan dalam proses, dan juga pesanan terjadwal. Nah, di sini ada contoh riwayat pesanannya. Kemudian masuk ke navigasi chat, ada inbox dan juga bantuan. Kita kembali ke beranda, masuk ke fitur Nebeng Om. Nah, di sini akan ditampilkan seperti message box yang bertuliskan seperti ini. Mau pergi sini Nebeng Om yuk. Di sini kita diperintahkan untuk mencari lokasi tujuan. Kita klik. Nah, akan ada pilihan. Kita tentukan lokasi tujuannya lewat map. Kemudian kita klik lokasi tujuan di sini. Kita tentukan lokasi tujuannya di sini. Mau di mana. Terus di sini ada juga informasi titik jemput. Kita tentukan titik jemputnya di sini, misal di sebelah sini. Jika sudah,
Kita klik konfirmasi. Nah, akan ditampilkan metode pembayaran. Di sini bisa menggunakan voucher. Ini kita pilih tunai. Nah, di sini akan muncul apa ini namanya? Jalur jalan tuh loh, Bu. Rute, Dari lokasi rute. titik, nah, rute dari lokasi titik jemput ke lokasi tujuan. Di sini juga akan ditampilkan profil dari drivernya. Jadi di sini ada platnya, ada plat nomor motor, ada merek motor dan juga nama drivernya. Kemudian di sini ada fitur telepon dan juga pesan. Ketika kita klik pesan akan muncul seperti ini. Contoh dari pesan. Kemudian nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah selesai memesan. Di sini ada penilaian rating. Bintang 1, 2, 3, 4 atau 5. Ini penilaian rating untuk drivernya. Kemudian di sini ada informasi lokasi yang sudah kita pesan tadi dan juga informasi pembayaran yang kita pilih tadi. Kita klik selesai. Nah, kemudian kita masuk ke menu profile. Ini menu profile di sini ada foto profile, ada username, nomor HP dan juga email. Di sini ada berbagai fitur, diantaranya yaitu fitur pesanan, fitur langganan, fitur promo, metode pembayaran, bantuan dan laporan, pilihan bahasa, alamat favorit, ajak teman, notifikasi, keluar dan keamanan akun. Nah, untuk info lainnya ada kebijakan privasi, ketentuan layanan, atribusi data dan beri rating. Udah itu aja, Bu. Oke, kelompoknya Mbak Bulan ini referensinya aplikasi sejenis Gojek gitu ya? J. Oke. Nah, untuk dari kelompok ada nggak yang apa namanya dari Gojek itu jenengan misalkan menemukan kekurangannya apa kemudian diimplementasi di sini atau kelebihannya prototype ini ada nggak kalau dibanding dari aplikasi referensi? Dan boten perbedaan fitur atau kelebihan dari aplikasi yang itu berbeda dengan aplikasi yang menjadi referensi. Ada boten? Kayaknya sama ya, Bu. Sama kayak Sama, Gojek. sama persis ya. Ya. Oke, ya udah. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Bisa Sekian. ditutup ke kelompok berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila masih ada banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo lanjut. Kelompok berapa yang mau menilaikan? Saya Bu dari kelompok 1. Kelompok 1, silahkan. Kusuma Hafid ya. Oke Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kusuma Hafid Mirfauzi, Alicia Umi Fauzia, Krisna Febrianti, dan Muhammad Ilham Pratama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bentar Bu, saya presentasi dulu ya.
Baru bangun tidur toh, suaranya masih berat. Pilek, Bu. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Langsung saja nggih, Bu. Oke, langsung. Ini mulai dari membuka aplikasi dari halaman awal akan tampil halaman Aplikasi login. apa ini? Ini Aplikasi apa aplikasi dulu? e-wallet yang namanya e-wallet. Seperti Oh, aplikasi iya. seperti Dompet Dana, digital ya? OVO. Gimana, Bu? Heeh. Dompet digital. Iya, dompet digital. Nah, untuk halaman awal ketika membuka aplikasi akan tampil halaman sign-in dan login karena kita belum mempunyai akun maka kita akan sign-in dulu. Sebelumnya di sini ada dua komponen yaitu komponen email dan komponen password. Nah, kita akan sign-in dulu melalui akun Google. Nah, di sini akan ditanyai email dan password dari akun Google yang sudah kita punya. Langsung saja kita masukkan. Lalu kita next. Lalu setelah itu ada verifikasi email yang dikirimkan ke email yang kita masukkan tadi. Nah, ini sudah langsung dan akan langsung keluar splash screen lalu masuk ke halaman login, ke halaman home. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di halaman home ini. Yang pertama, di sini ada logo aplikasinya. Yang di bawahnya ada Saldo. saldo yang tersisa dari akun dan di sini ada 3 fitur utama dari aplikasi-aplikasi dompet digital seperti biasanya, yaitu ada fitur top up, fitur transfer, dan fitur tarik tunai. Lalu di bawah sini ada fitur-fitur tambahan yaitu fitur PLN untuk membayar listrik, fitur PDAM untuk membayar air, dan fitur BPJS untuk membayar tagihan BPJS. Nah, dan di bawahnya ada promo-promo dari aplikasi dan di bawahnya ada detail-detail aplikasi. Lalu untuk di bawah ini ada home, lalu ada history, lalu ada pembayaran menggunakan QRIS dan help, bantuan, dan profil. Kita mulai dulu dari atas yaitu top up. Kita klik top up lalu masukkan nominal top up. Nah, di sini ada 3 pilihan. Pilihan 20.000, 50.000, dan 100.000. Lalu bisa juga dengan mengetikkan di sini nominal yang akan kita top up-kan. Dan di sini kita klik saja 100.000, lalu akan muncul splash screen loading dan akan muncul transaksi sukses. Setelah itu kita down, lalu kita kembali lagi ke halaman beranda. Lalu Tadi yang kedua, untuk, maaf sebentar, untuk tombolnya tadi ada yang OK, OKE itu enggak standar ya, standarnya adalah OK. oh ya, Kemudian gitu. ada OK, kemudian ada dan, nah, ada bahasa Indonesia, Nggih. ada bahasa Inggris. Nah, itu mungkin bisa dikonsistenkan, gitu ya. Nggih, Oke, nggih. lanjut. Kembali lalu ke transfer. Nah, untuk di nominal di transfer ini kita masukkan saja nominal transfer di text box di sini, lalu klik OK. Nah, sebelumnya masukkan dulu nomor tujuan di sini atau bisa cari nomor yang sudah tersimpan dalam kontak di icon ini. Lalu klik OK dan pembayaran akan sukses.
lalu done, kembali lagi ke layar beranda. Dan untuk fitur utama yang ketiga yaitu fitur tarik tunai. Langsung saja kita tarik. Nah, sebelumnya kita klik dulu apa ini namanya? Pilihan bank. Pilihan bank yang kita gunakan untuk tarik tunai karena kita tarik tunai bisa melalui BCA, Alfamart atau Indomaret. Nah, di sini kita masukkan jumlah nominal tarik tunainya, lalu kita klik OK dan pembayaran akan berlangsung. Lalu dan nah, untuk sekarang fitur yang ada di bawahnya, fitur-fitur tambahan. Yang pertama ada fitur pembayaran listrik. Nah, di sini ada beberapa pilihan nominal token yang bisa kita pilih. Beli pulsa listrik ya ini. Ya, terus dan di sini ada text box untuk mengisi ID pelanggan. Kita klik Ini saja. untuk secara tampilan untuk yang jenengan tadi ya, yang pas pilihan itu loh kalau Oke, nah ini tadi semuanya tampilannya kayak gini ya. oke, Itu jenengan bisa main warna tidak hanya hitam putih supaya dia tidak kelihatan kaku atau oke, kelihatan seperti wireframe. Jadi misalkan untuk nominal tokennya itu diberi abu-abu semuanya, misalkan gitu kan sudah nggak kelihatan kalau itu hanya kotak gitu ya, ya, hanya oke, garis maksud saya gitu. oke, Jadi biar di blok abu-abu ditata gitu untuk yang nomor token itu loh. Nah oke, itu oke, Bu. jangan hanya kotak aja, jadi supaya dia kelihatan lebih halus gitu. Itu Oke, ya oke, Mas Bu. ya. Oke, Oke, oke. Ya, Bu, ini bisa saya lanjut. lanjut. Ini kita langsung saja klik nominal 50.000 lalu masuk ke halaman maksud saya ke transaksi. Lalu kita kembali lagi ke sini dan untuk fitur yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu fitur BPJS. Nah, dalam maaf Bu, tadi belum yang PDAM. Lalu yang kedua yaitu PDAM. Kita klik PDAM. Nah, di sini akan muncul beberapa combo box. Maksud saya text box yang ini harusnya combo box Bu, tapi belum belum ke Belum combo gitu ya. ya belum Harusnya combo belum itu. ya harusnya combo box dan di sini Nah, akan muncul muncul provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, lalu di bawahnya akan muncul kota dan kabupaten. Nah, di bawahnya kita masukkan nomor meter atau ID pelanggan di sini text box, lalu kita cek tagihan. Nah, jika sudah benar, lalu kita pastikan dulu apakah ada yang salah. Jika ada yang salah, kita ubah. Lalu, jika sudah benar, kita konfirmasi. Lalu akan muncul splash screen dan kita masuk ke halaman sukses. Kita dan lalu kembali ke halaman home. Dan untuk yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu BPJS. BPJS lalu kita akan dihadapkan dua komponen yaitu komponen ini text box yaitu nomor BPJS dan apa sampai kapan kita akan membayarnya. Yang pertama kita isi dulu nomor BPJS dan ini harusnya anu ya Bu, maaf pakai yang date tapi belum. Lalu kita cek tagihan langsung dan akan keluar informasi yang telah kita masukkan tadi dan jika kita pastikan sudah benar langsung saja konfirmasi. Nah, ini belum ada jadi kita kembali lagi ke ubah. Nah, untuk fitur-fiturnya kita sudah selesai. Lalu ini adalah halaman-halaman promo dan di bawahnya saya akan menjelaskan tentang
navigation bar yang di bawah ini. Yang pertama kita klik history. Lalu di sini ada banyak history yang sudah saya tampilkan. Nah, yang pertama adalah transfer top up dan PDAM. Saya akan mencontohkan satu persatu. Nah, ini adalah transfer. Jika kita melakukan transfer akan muncul seperti ini, dan jika saya klik kembali lagi akan kembali ke halaman history. Lalu untuk top up saya klik di sini. Nah, akan muncul halaman seperti ini, yaitu menandakan top up sukses atau berhasil, dan kita klik down untuk kembali lagi, dan untuk yang terakhir adalah PDAM. Nah, seperti tadi, dan kita kembali lagi. Untuk yang ketiga ada fitur bantuan atau help. Nah, seperti pada aplikasi dompet digital yang lain, di sini memang tidak saya berikan navigation bar pada halaman help ini atau bantuan ini, karena supaya apa ya Bu? Supaya biar para penggunanya tidak merasa bingung, supaya bisa familiar dengan aplikasinya. Nah, di sini ada text box cari untuk mencari bantuan apa yang ingin dicari, dan di sini ada beberapa topik yang biasanya terjadi pada pengguna. Lalu bisa kita klik saja. Lalu kita kembali ke sini dan akan muncullah halaman home kembali. Dan untuk yang terakhir adalah profil. Di halaman profil ini akan ditampilkan yaitu foto profil, lalu nama pengguna, dan nomor telepon. Nah, di sini di halaman profil ini ada tiga fitur, yaitu fitur ubah profil, fitur pengaturan, dan keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ubah profil. Ubah profil di sini kita akan disuruh untuk memasukkan dua text box. Kita akan disuruh untuk mengisi dua text box ini jika ingin mengganti dari data yang telah kita berikan. Lalu yang di bawahnya ada indikator bahwa akun yang terhubung adalah akun Google. Kita kembali masuk ke halaman profil, dan ini ada pengaturan, lalu ada keluar. Kita keluar, lalu akan muncul dialog apakah Anda yakin ingin keluar, dan yes. Lalu untuk halaman login tadi, jika kita mempunyai akun bisa langsung saja kita masuk di sini dan login. Itu saja Bu, terima kasih. Oke. Sudah ya, tadi masukannya ya itu saja sih terkait dengan Bahasa gitu. main warna sama bahasa gitu. Oke. Untuk layoutnya sudah lumayan rapi, penggunaan ikonnya juga sudah sudah sesuai gitu ya. Mungkin untuk kelompoknya Mbak Anu tadi yang saya bisa perhatikan ini ya, kelompoknya Mbak Wulan. Jadi umumnya untuk navigasi bawah, itu untuk yang tidak aktif pati tidak tegas. Kemudian kalau yang aktif pati tegas gitu ya. Tadi kan gini Mbak Wulan itu kebalik, yang aktif malah pudar gitu. Jadi mungkin ini memang sebenarnya main warna itu bebas gitu ya. Cuman kita kan sering berinteraksi dengan berbagai aplikasi ya. Jadi standarnya seperti apa? Kayak tadi oke itu kalau di kata kita OKE gitu, tapi standarnya adalah pakai OK gitu ya. Jadi memang ada standar-standar yang perlu kita terapkan pada saat kita ingin membangun sebuah aplikasi. Itu nggih. Terima kasih kelompoknya Mas Kusuma. Kalau
Ini Iku. kalau saya lihat uh, untuk pembedanya tidak ada nggih, karena kalau secara fitur ini lebih sedikit malahan ya dari yang ditampilkan oleh OVO dan sejenisnya gitu ya. Iya, iya, Bu. Jadi secara kalau jenengan referensinya apa aja? OVO, OVO, Dana, Link Aja. OVO, Dana sama Link aja. Oke. Nggih, Oke. Terima kasih Mas Kusuma. Bisa nggih, Bu. ditutup lanjut kelompok berikutnya. Baiklah teman-teman dan Bu dosen, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo lanjut, kelompok mana yang mau presentasi? Monggo, kelompok mana? Nggih, nggih, nggih. Oh, kelompok 10. Nggih, Mas Muhammad Yusuf. Monggo, silahkan Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu pesona usernya untuk ibu muda baru menikah. Itu kenapa? Kenapa kok ibu muda baru menikah? Maksudnya yang sudah lama nikah nggak jadi target gitu. Menggunakan aplikasi. Oh, gitu. Oke. Ya lanjut. Ada jargon-jargon gitu ya.
Mhm. Bentar, bentar. Eh, yang tadi batal, batal coba. Klik batal. Heeh, yang batal. Nah, ini jenengan untuk tombolnya ambigu ya. Jadi gini, yakin ingin membatalkan, batal atau ya, harusnya ya sama tidak. Kalau batal, kan batal. Ya, ya batal gitu loh. Ya toh? Iya, harusnya iya sama tidak atau yes sama no gitu kalau bahasa Inggris. Jadi kalau itu apakah ingin membatalkan pesanan? Batal. Ya. Atau kalau ya batal itu oke cancel ya. Oke cancel maksudnya gitu ya. Nah, ini iya. Oh, oke. Anu hati-hati pemilihan kata nggih sih sebenarnya. Mm-mm. Ya, lanjut lanjut. Mm-mm. Kalau ingin membatalkan pesanan itu sebaiknya ya tidak, jangan oke cancel nggih. Kalau oke cancel itu bukan bukan maksudnya bukan untuk perintah yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan memang tujuannya itu iya atau tidak, berarti pilihannya ya iya dan tidak aja. Hmm. Ya.
Nah, ini ya tidak juga, jangan ya batal ya. Ya tidak. Oke, pertama ini modelnya sih seperti marketplace tapi khusus sayur-sayuran gitu ya. Eee, ini jenengan ada aplikasi referensi yang kayak gini? Heeh, referensinya ada. Mhm. Oh, oke oke. Nah, itu dari yang dilihat referensi itu ada nggak fitur yang menjadi pembedanya? Gitu gitu. Dari apanya? Nggak ada? Kan mesti kalau referensi kan mesti lihat ya, lihat. Oh ya, tadi pas, ketika sudah, proses mendaftar, tadi kan kita belum punya akun, terus proses mendaftar, coba coba, proses daftar, terus daftar, klik daftar. Heeh, klik nah, itu kalau notifikasinya itu memang tidak ada tindakan tindakan selanjutnya, alias dia cuma cuma memberitahu, "Oh, ini berhasil," atau kayak tadi ya, transaksi berhasil atau, pendaftaran berhasil. Nah, itu sebaiknya jangan gunakan tombol tombol itu ya, maksudnya tombol oke, tapi jenengan bisa menggunakan tombol close di sudut. Close di sudut ya. Jadi kotak ini heeh, kotak sini, kotaknya itu di bagian sudutnya diberi close. Tombol silang itu loh, udah pernah lihat kan yang kayak gitu ya? Heeh. Nah, jadi kalau memang tidak ada tindakan apapun, jangan menggunakan tombol, comment button. Nah, jadi kalau misalkan hanya transaksi berhasil gitu kan, oke, ya wes di-close, tapi tidak perlu pakai tombol close. Pakai aja, tombol silang di atasnya. Kemudian pas saat milih sayur milih sayur terus, dipilih ke keranjang belanja, coba tekan lagi. Pilih sayur bukan, yang pilih sayur terus tambahkan ke keranjang apa ya tadi ya? Heeh, tambahkan ke keranjang. Nah, itu kan ada, kayak notifikasi kecil nggih jenengan, produk berhasil ditambahkan. Itu jangan kecil terus di atas, sebaiknya malah justru kayak yang tadi, kayak transaksi berhasil itu di tengah gitu ya, di tengah. Jadi jangan di atas, di di center 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 screen, ngerti ya? Center screen letaknya, heeh. Jadi kayak tadi loh modelnya, jadi transaksi berhasil itu mburinya diredupkan, terus itu tombol ditegaskan gitu aja. Jadi kelihatan atau diberi warna berbeda juga boleh, kayak tadi kuning, tapi jangan di atas. Kalau di atas itu jarang, maksudnya perhatian usernya kurang gitu ya. Jarang ke notif. Jadi sebaiknya memang di tengah aja. Kalau kalau jenengan sudah pernah berbelanja dengan Shopee, mungkin sudah tahu bahwa semua notif itu ditampilkannya di center screen. Itu supaya apa? Supaya fokus pengguna itu langsung ngerti, oh iya ini apa gitu. Ya, gitu aja. Mas Muhammad Yusuf, terima kasih. Bisa ditutup, lanjut ke kelompok berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok berapa nih? Kelompok 9, Bu. 9, ya. Pramudia. Monggo, kelompok 9. Bentar. Tetangga heran tiap hari jemur spray, terus padahal harganya mulai 40 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Pipin.
Di sini saya Pramudia Aldo Winanto, perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu aplikasi lahada.com. Ini memang belum di share screen. Bentar Bu, bentar. Oh ya, anggotanya dulu siapa aja ya? Oh ya, yang beranggotakan Mbak Sri Nur Hasani, Nayaka Nadistia Almas, Adi Nugraha Prangestu, dan saya sendiri Pramudia Aldo Winanto. Baik, di sini adalah halaman utama pada lahada.com. Di sini terdapat login, username, password, sign, dan sign-up. Ketika kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung memilih untuk sign up. Oh maaf Bu, bentar. Bisa memilih untuk ke sign in kalau kita sudah memiliki sebuah akun pada aplikasi Lahada. Dan apabila kita belum memiliki akun, kita bisa memasukkan username atau password, lalu kita memilih untuk sign up, untuk memilih sign in. Sebentar Bu. Untuk sign up yaitu kita di langkah pertama kita akan memasukkan nomor HP atau email, lalu kita klik daftar, langsung muncul kode OTP untuk memverifikasi kode OTP SMS. Kita konfirmasi dan kita akan masuk ke halaman utama pada aplikasi Lahada. Di halaman utama ini terdapat beberapa elemen, yaitu elemen notifikasi seperti ini, lalu elemen inbox. Kalau jenengan dominan ungu, tulisannya akan lebih jelas kalau putih nggih. Ini kalau biru itu ungu sama biru. Hitam itu sama ungu mati mesti. Jadi jenengan mungkin jadi kan ini dominan ungu nggih. Kayak tadi tombolnya. Tombolnya itu lebih baik tulisannya putih, itu jauh lebih terlihat daripada hitam. Oh iya Bu. Ya, baik Bu. Okay. Lalu di sini ada ikon keranjang yang berisi barang atau barang pembelian yang akan kita beli dan kita masukkan ke keranjang seperti ini. Lalu di aplikasi di halaman keranjang ini kita barang yang akan kita beli seperti ini, memilih ukuran, harga, dan ada barang-barang produk lainnya. Dan ini ada ulasan pembeli. Apabila kita ingin beli langsung, kita bisa mengklik untuk beli langsung. Di beli langsung ini kita disuruh menambahkan alamat email, alamat rumah kita apabila kita belum memasukkan alamat rumah kita. Kita klik tambah alamat. Di sini kita bisa memasukkan alamat kita dengan manual atau bisa gunakan lokasi saat ini. Apabila kita menggunakan lokasi saat ini, kita pilih lokasi dan lanjut isi alamat atau tidak ketemu isi alamat manual. Kalau kita memilih tidak ketemu atau isi alamat manual, kita disuruh mengisikan label alamat, alamat lengkap, dan lain-lain, dan nomor HP. Kita klik simpan. Lalu kita dianjurkan untuk beli langsung, yaitu bisa memilih seperti ini. Kita klik beli. Di sini ada detail pesanan kita, yaitu t-shirt tim anti gedor ini, kurir JNE, nomor resi, dan alamat kita yang sudah kita isi tadi. Di sini terdapat metode pembayaran, BCA virtual, total harga, dan lain-lain di rincian pembayaran. Oke, kita kembali.
Oh, Mas, Ya, Bu. kelompoknya Mas siapa ini? Pramudia. Ya, Jenengan ya ini nih di sini. Nah, tuh ya, di sini. Tadi saya ini melihat apa ya yang menyebabkan dia itu tampilannya kok kayak apa ya? Kayak klasik gitu. Klasik tapi nggak ya, halus gitu ya. Nah, ternyata kalau dilihat jenengan banyak menggunakan line di pembagian halaman gitu ya. Contohnya gini, atas coba ke atas, ya. ke geser ke atas. Nah, itu loh. Terus terus terus. Nah, ini, Ah, tombol-tombolnya, kemudian kayak misalkan ada cashback sama di atasnya itu kayak ada line hitam di pinggirnya, bener nggak sih? oh Paham? ada outline-nya tuh ya, Bu, di setiap. Nah, Oh iya, iya. outline-nya diilangi aja nggih, biar Oh agak iya, Bu. halus gitu. Tadi saya ini kok saya itu seperti kalau kita buka biasanya email dulu ya. Dulu itu kan kalau buka pakai yang Gmail yang pas koneksi lambat gitu. Nah, itu kan tampilannya jadi aneh gitu ya, kaku gitu. Iya, Nah, ini ternyata itu yang menyebabkan tampilannya jadi seperti itu adalah semua semua kotak yang jenengan buat untuk peletakan objek itu, kemudian objeknya sendiri itu jenengan beri outline semua. Jadi kayaknya ini kok oke garis gitu ya. Nah, oh jadi itu iya, sebaiknya hilangkan nanti lah lebih halus. Gitu jam ya. baik. Oke. Terus Oke, kita lanjut ke menu bar. Menu bar ini kita klik akan menuju ke profil kita sendiri. Di sini ada profil, nama kita, dan ada saldo GoPay yang kita punya. Kita bisa mengubah profil kita dengan masuk ke pengaturan. Kita klik ubah ini. Kita bisa memasukkan nama, username, dan bio yang kita mau ganti atau mau kita ubah. Ketika itu kita kembali. Oke, di sini ada flash sale atau icon-icon lainnya. Kita coba memilih flash sale untuk t-shirt tadi yang pertama, seperti di menu pertama di keranjang, akan muncul seperti ini. Kita bisa masukkan ke keranjang dan akan kembali ke menu keranjang seperti tadi. Apabila kita beli, masukkan alamat seperti itu. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. oke. Oke, yang tadi masukan saya itu outline-nya mungkin semuanya dihilangkan. Kemudian garis-garis yang menjadi kayak itu misalkan sebelahnya GoPay Koin ya, itu sebenarnya ada garis tujuannya untuk apa? Gimana, Bu? Itu loh, yang tulisan lokasi penerima, jangan Oh lihat iya lokasi ini. penerima Ya, di GoPay. ya. Nah, di garis tengahnya itu fungsinya untuk apa? Itu antara pembatas, Bu. Yang kiri GoPay, yang kanan untuk saldo biasanya. Oh, tidak perlu diberi pembatas sih, jauh lebih halus gitu ya. Oh iya, Kemudian di tombol bawah, navigasi bawah, ya, jenengan menggunakan warna yang berbeda-beda gitu ya. ya. Nah, kalau menggunakan warna yang berbeda-beda untuk mengantisipasi mengetahui user ini aktif dalam mana, jenengan pakai apa? Eh, Tadi sama ya tampilannya ya? ya sama, Bu, sama semua. Pakai efek aja, boleh pakai efek misalkan jadi penggunaan warna yang berbeda-beda itu enggak masalah, asal kita juga tetap bisa memberitahu user kita ini aktif di mana. Misalkan kalau bisa memberi efek pada saat di halaman aktif itu gambar yang home itu timbul misalkan gitu atau Ya, judul gitu boleh. Jadi tetap bisa diketahui, oh ini kita aktif di mana. Kalau yang biasa kita temui kan seringnya gitu ya, seringnya itu untuk navigasi itu hampir semuanya menggunakan tombol yang sama gitu ya, hanya warna aja yang nanti menunjukkan
ini aktifnya ada di halaman mana. Tapi kalau misalkan mau main seperti ini pun tidak salah gitu ya. Tetapi informasi aktif di halaman mana juga tetap harus terlihat gitu ya. Kemudian untuk peletakan layout dari search sebelahnya ada lonceng, terus ada notifikasi lonceng, terus komentar ya, itu komentar atau notifikasi? Notifikasi atau inbox, Bu. Notifikasi atau inbox, terus keranjang. Itu jenengan kok kalau saya lihat itu banyak banget yang ditaruh di sebelahnya search gitu. Sehingga harusnya kalau search itu menduduki lebih panjang dari itu gitu. Lebih panjang dari ini separuh tok gitu ya. Kalau kalau search itu kan harusnya panjang banget gitu ya, panjang banget. Kemudian di situ memang kalau mau diberikan beberapa icon tombol itu sebaiknya ukurannya jauh lebih kecil, atau mungkin tidak semuanya ditaruh di situ gitu. Jadi kita bisa memilih beberapa saja yang ditaruh di situ, maksimal 3 misalkan gitu. Jadi supaya ruang untuk search itu menjadi lebih lebar gitu ya. Ya, Bu, baik. Kemudian tadi untuk pemilihan background dengan tulisan, background sih saya tidak masalah ungu gitu ya, cuma tulisannya jangan hitam. Jenengan di sini sudah ada contohnya, cuma nggak dikonsistenkan. Lokasi penerima itu putih kan? Iya, benar. Nah, itu jauh lebih jelas daripada tulisan-tulisan yang tadi jenengan demokan gitu ya, karena tulisannya hitam. Kemudian bahasa. Jadi tombol pas pada awal kita masuk tadi ada tombolnya, ada sign in, ada sign up gitu, ada login gitu ya. Tetapi ketika di proses berjalan itu kita temukan beberapa tombol ataupun komentar itu yang berbahasa Indonesia. Nah, jadi memang aplikasi itu harus konsisten ya. Kalau di defaultnya bahasa Indonesia, jadi kita harus juga menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Jadi kalau login itu masuk gitu ya. Jadi jangan login, logout itu keluar. Gitu. Atau kalau misalkan memang ada pilihan bahasa, atau kalau defaultnya kita bahasa Inggris, ya semuanya bahasa Inggris, termasuk komentar-komentarnya, di tombol-tombolnya gitu, itu semuanya harus diperhatikan bahasa Inggris kalau memang defaultnya bahasa Inggris. Atau kalau ada pilihan bahasa juga boleh, tetapi jangan ada yang dicampur gitu ya. Pas halaman pertama pakainya bahasa Inggris, halaman kedua pakainya bahasa Indonesia. Nanti ketika ada notifikasi bahasa Inggris, ketika ada tombol bahasa Indonesia, kan itu jadi tidak konsisten. Gitu ya Mas ya? Ya, Bu, baik, Bu. Oke. Terima kasih Mas Bramudia dan teman-teman. Boleh ditutup, lanjut ke kelompok berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Oh iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 2 kelompok lagi. Kelompok 7, Bu. Oke, kelompok 7. Silakan. Baik. Mohon maaf, sudah keluar belum, Bu? Sudah. Mbak anggota kelompoknya dulu ya. Ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfarida Miftahul Jannah dengan NIM 210101084. Di sini saya akan mewakili presentasi untuk kelompok saya, kelompok 7 yang beranggotakan Rafif Raihan Ramadan dengan NIM 210101078, Renata Gilang Saputra dengan NIM 210101079, dan Sinta Intan Diva Karisma dengan NIM 210101081. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester kami, yaitu aplikasi live streaming. Untuk halaman utama yaitu ini Nino Live. Kemudian
halaman kedua ini seharusnya splash screen, tapi dari saya belum bisa membuat splash screen ya, Bu. Oke. Kemudian ini halaman loginnya. Di sini saya membuat user interface-nya cuman dilanjutkan ke Google. Ini jenengan juga tombolnya ada outline-nya nggih? Iya, yang ini ada, Bu. Oh, diilangi wae. Nanti akan nggih, Bu. tampilannya jauh lebih bagus. Kemudian untuk Nino Live itu kan Ya. logo ini jenengan ya? Iya. Logo ini jenengan itu maksud saya dia memang warnanya kayak gitu, warnanya sama dengan background atau piye? Atau dia memang lain aja gitu? Lain aja, Bu. Oh, lain aja. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Kemudian lanjutkan dengan Google, terus kita memasukkan email, kemudian password, lanjut, kita akan mendapatkan verifikasi dari email yang kita kirimkan tadi. Kemudian lanjut, ini seharusnya splash screen juga, terus langsung masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda itu ada fitur sarankan. Kemudian di sini ada tampilan ini orang nge-live gitu ya, Bu. Kemudian ada streaming itu jenengan referensinya aplikasi apa sih? Dari aplikasi Nimo TV, V-Live gitu, Bu. Nimo TV sama V-Live. V-Live. Iya. Soalnya kalau saya streaming sing halaman awalnya kayak gini kok belum pernah tahu gitu. Oh. Oh, gitu coba. Iya. Kemudian ada live show. Tampilannya ya seperti tadi. Ini kan yang sarankan ya, Bu. Jadi kita bisa mengiklik live show, terus bisa langsung ke halaman live show gitu. Kemudian ada fitur Mobile Legends. Ini biasanya untuk orang-orang yang suka game biasanya nonton ini Mobile Legends. Terus kita bisa mengklik ini halaman ini. Kemudian kita bisa menambahkan komentar ketika ada orang yang nge-live di sini. Kemudian bisa memberi gift juga. Kemudian ketika kita klik tombol person ini, kita bisa ada tampil rekomendasi live sama ini, profil orang yang nge-live ini. Kemudian ketika kita klik pada tombol live-nya, ada ini orang yang menonton sama ada tombol kembali. Ini sudah saya klik tombol kembali. Kemudian di sini ada fitur pencarian. Nah, di sini ada pencarian teratas ini kayak rekomendasi pencarian. Kemudian ini untuk menghapus pencarian sebelumnya. Ketika kita klik batal, maka akan kembali ke halaman beranda. Kemudian untuk navigasi selanjutnya yaitu ada temukan. Ini ada beberapa rekomendasi streaming live. Ketika kita mengeklik tombol ikuti, maka akan berubah menjadi mengikuti. Tapi di sini dari saya belum memberikan fitur user interface untuk mengikuti. Kemudian live. Ini ada beberapa orang yang live, ada Mobile Legends, ada live show yang seperti tadi. Kemudian di navigasi notifikasi, ini seperti ini. Karena belum ada notifikasi, jadi kosong user interface-nya. Kembali. Kemudian ke navigasi akun. Akun AKL. Di sini ada edit profile. Kemudian ada username user, kemudian ada privacy, keamanan, saldo, bahasa, pusat
streamer ini ketika kita mau live streaming. Kemudian rekrut streamer, hapus sketch sama bantuan tentang sama keluar. Nah, karena ini live streaming biasanya itu biasanya menuhin memori gitu. Terus kalau di iPhone itu nggak bisa bersihkan cache di apa namanya HP-nya. Jadi kita menyediakan hapus cache agar bisa bersih dan tidak memenuhi memori. Ini pembedanya dengan referensi atau juga sama? Ini biasanya di live streaming atau di ya buat nonton video itu biasanya ada hapus cache-nya ini, Bu. Memang maksudnya jenengan pada saat di apa namanya, di aplikasi yang menjadi referensi juga ada fasilitas yang sama atau yang sama ya? Iya, ada hapus ini. Oh, jadi bukan pembeda gitu maksudnya. Oh iya. Ya, okay. Kita klik hapus sketch-nya ini 0. Kemudian ketika kita keluar, ini ada pop up yakin keluar, kalau batal ini kembali ya ke sebelumnya. Yakin keluar, ya atau tidak gitu ya, orang batal dan konfirmasi. Oh iya. Ya. Yakin keluar, apakah Anda yakin keluar atau apakah yakin keluar aplikasi? Ya atau tidak. Jadi memang kalau di aplikasi kalau memang membutuhkan tindakan yang lanjut atau tidak itu sebaiknya tombolnya ya tegas, ya tidak. Ya. Ya. Oke, terus kemudian ketika kita klik konfirmasi maka akan kembali ke menu login. Baik. Sudah, Bu? Sekian. Sudah. Ini modelnya adalah kita melihat live streamingnya itu bukan sejenis film gitu ya? Bukan. Oh. Ini kayak buat yang ngegame gitu loh, Bu. Oh, saya sama jadi saya belum pernah melihat yang kayak gini makanya. Makanya tadi saya aplikasi referensinya apa gitu kan, saya bisa lihat seperti apa gitu. Oh, oke. Jadi modelnya memang bukan seperti kita seperti lihat film gitu, bukan ya? Bukan. Jadi itu ada lagi. Kalau yang ditampilkan di sini itu sebenarnya apanya? Ini untuk melihat jenis live-nya itu apa? Jenis live show-nya, Bu. Kalau kan jenis live show-nya film gitu ya, atau kalau misalkan kayak video itu kan ada film, ada acara TV, ada apalagi gitu kalau di video ya. Nah, kalau di sini itu jenis live show-nya itu yang ditampilkan itu apa? Oh, itu ya kayak orang live biasa gitu, Bu. Orang gabut. Oh, alah, gitu ya, Kon? Iya. Oh, lah jenengan ki sukanya aplikasi-aplikasi gabut gitu. Oh, kayak apa, kayak ini, kayak sejenis TikTok-TikTokan gitu atau piye? Ya, nah ya kayak TikTok. Oh, kayak TikTok. Oke. Oh, waduh, saya TikTok juga nggak punya ya. Tapi kan sok nonton, nggak punya tapi saya sok nonton. Oh, ngerti kayak gitu. Yeah. Oh, modelnya kayak gitu nggih. Jadi aplikasinya itu cenderung modelnya seperti itu, gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak siapa tadi namanya? Ulfarida, Bu. Ulfarida, nggih, Mbak Ulfarida. Kalau secara layout sudah rapi, secara penggunaan warna juga sudah bagus gitu ya. Walaupun ini dominan hitam sama putih, tapi halus karena ada abu-abu di sana gitu. Jadi tidak terlihat. Ada juga di sini foto dan itu kan ditampilkan dalam bentuk gambar. Jadi tidak seperti wireframe gitu ya. Kemudian itu tadi pas awal aja itu sebaiknya kalau comment button itu memang jangan diberi outline karena akan menyebabkan dia kayak tidak menyatu dengan background-nya gitu loh saya. Oke. Terima kasih Mbak Ulfarida, bisa ditutup lanjutkan. Ini kelompok terakhir, kelompoknya Mujib kayaknya enggak? Iya, benar. Iya, Bu.
Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Enrique tunjuk tangan no. Pak Henry masuk. Ya, Baik, Bu. kelompoknya. Kelompok 2, Bu. Oh iya, kelompok 2. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aplikasi kerjain yang beranggotakan Fikri Nuzuliansyah Ramadan, Yusuf Fahrul Al-Majid, Muhammad Majid Fadilah, dan saya sendiri Nabila Putri Arisanti. Di sini menu tampilan utama aplikasi kerjain. Mbak, maaf. Tadi Fikri, Nabila, Mujib, siapa lagi satunya? Sama Yusuf Fahrul, Bu. Oh, Yusuf Fahrul. Oke. Ya. Di sini yang pertama kita ada loading screen. Kemudian di menu tampilan utama ada menu login. Jika kita belum mempunyai akun, kita bisa daftar dulu. Bisa klik daftar. Kemudian akan mengisikan username dan password. Sebentar. Tadi daftar, ngisinya apa? Ngisinya ini username, Sama email, password. dan password, Bu. Itu pas daftar? Itu pas daftar. Terus Jika username belum sama mempunyai passwordnya akun. Oh, pas daftar itu ngisinya adalah nama, email, sama password. Ya, Bu. Pas masuk itu email sama password gitu ya? Ya. Oh, gitu. Oke. Yo, lanjut. Habis menu daftar, kita akan dipilihkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kota mana yang kita ingin kerja? Ini bisa dipilih beberapa. Kemudian selanjutnya, bidang pekerjaan yang diinginkan, user diinginkan, ada beberapa juga. Kemudian selanjutnya, nominal gaji yang diinginkan. Selanjutnya, pada menu home, navigasi home ini, kita mulai dari atas, ini ada banner yang berisikan bukan pekerjaan yang kita pilih tadi. Dan di bawahnya, ini pekerjaan yang kita inginkan. Iya. Pada banner. Yang banner ini pekerjaan yang bukan kita inginkan, Bu. Kayak iklan gitu loh, Bu. Iklan. Nah, yang bawahnya ini berisikan pekerjaan yang kita inginkan. Iklan-iklan yang pencarian yang tadi, Bu. Oh, oke. Selanjutnya, jika kita pilih nanti akan tampil deskripsi pekerjaan dan tentang perusahaannya ini. Kita klik lamar sekarang. Di sini akan ada beberapa tombol seperti resume. Di sini kita bisa mengupload dokumen-dokumen yang akan dikirimkan. Kemudian kembali ke tampilan pertama, ke pertanyaan dari perusahaan. Di sini akan ada pertanyaan dari perusahaan untuk user. Kemudian di sini ada visibilitas profile. Di sini kita bisa memilih kontak kita bisa dicari perusahaan atau tidak dapat dicari. Itu maksudnya apa? Jadi nanti perusahaan kita bisa memilih profil kita bisa dilihat oleh perusahaan atau tidak gitu loh, Bu. Oh, profil bisa yang di dicari. mana? Profil yang mana maksud saya? Profil kita, Bu. Akunnya ini. Profil akun, oke. Ya. Untuk selanjutnya,
Kita bisa klik lamar sekarang, kirim lamar sekarang. Ini akan timbul kirim. Untuk yang selanjutnya, menu pencarian. Di sini ada pilihan riwayat pencarian. Kita sudah memilih apa saja, nanti akan muncul di sini. Kemudian notifikasi. Ada notifikasi dari pencarian tersebut. Selanjutnya, pada menu favorit, di sini kita bisa melihat perusahaan mana saja yang kita simpan di bagian kanan ini, Bu. Untuk yang selanjutnya, menu profile. Dari atas, kita bisa mencet ini, Bu, yang matahari ini. Nanti bisa jadi mode gelap. Matahari kok mode gelap ini? Kalau dipencet nanti bisa jadi mode gelap, Bu. Mode gelap itu biasanya lambangnya nggak matahari, Mode malam. tapi bulan ya? Iya, nanti kan ini berubah jadi bulan, Bu. Oh, Oh, itu maksudnya ngono. Jenengan boleh menggunakan tombol itu ya, mode gelap, mode terang itu kalau jenengan buat matahari, soalnya dia posisinya itu cerah gitu ya. Posisinya kan dia cerah. Ya, Bu. Oh, kalau di sini, kalau yang di HP itu ada matahari, ada bulan di tengahnya gitu ya. Jadi kalau itu diklik, nanti dia jadi mode gelap. Gitu. Ya, Bu. Okay. Terus di sini kita bisa klik riwayat lamaran. Ini yang tadi tidak boleh dilihat perusahaan itu yang ini nggih? Yang apa, profil. Bu? Yang tadi loh, ada visibilitas profil kan boleh dilihat apa tidak boleh dilihat sama perusahaan. Iya, Bu. Yang tidak boleh, ya maksudnya profil ini. Iya, profilnya ini, Bu. Oh ya, oke. Profil private. Di sini kita klik riwayat lamaran. Nanti berisikan dokumen kita bisa dilihat, diterima, sedang direview, atau tidak diterima dari perusahaan-perusahaan. Ini jenengan main warnane apa namanya? Yang tidak diterima itu backgroundnya biru. Sama yang diterima hijau itu tidak diterima merah itu jadi tidak jelas nggih. Jadi mungkin jenengan bisa backgroundnya bisa diganti yang lain. Mungkin bisa lebih mudah sedikit gitu. Jadi karena yang merah itu kalau di tempat jenengan kalau jenengan pakai laptop mesti kelihatan. Tapi kalau ini di HP tidak kelihatan karena biru dengan merah itu nabrak gitu ya. Nabrak. Ya, Bu. Gitu. Oke. Baik, Bu. Selanjutnya di sini kita ada berbagai negara dan bahasa. Kita ada beberapa pilihan ini. Nanti bisa perubahan bahasa di aplikasinya gitu ya? Di aplikasi, Bu. Oke. Dan yang terakhir pengaturan. Di sini kita bisa memilih jika hapus akun, kita akan ada pop-up hapus akun. Jika diklik akan kembali ke menu utama. Kalau dihapus akun? Hapus akun akan kembali ke menu tampilan utama, Bu. Kalau kembali? Kalau kembali nanti? Kembali ke sini. Oh. Iya, kembali tetap ke sini, Bu. Hapus akun kembali. Itu kenapa hapus akunnya ada di bawah sendiri ya? Maksudnya diberi jarak. Tujuannya kenapa? Ini untuk membedakan, Bu, keluar akun sama hapus akun. Nah, bedanya keluar akun sama hapus akun apa?
Kalau keluar akun nanti kita bisa masuk lagi sesuai yang sudah punya akun. Kalau hapus akun nanti akun kita di aplikasi ini hilang, Bu. Berarti kalau kita mau masuk lagi itu daftar lagi gitu maksudnya ya? Ya, kalau itu yang dihapus bisa daftar lagi, Bu. Kalau keluar akun itu cuma logout aja, tapi kalau nanti kita masuk itu pakai akun yang tadi sudah kita daftarkan gitu ya? Ya. Maksudnya gitu. Oh, oke. Ini untuk aplikasi referensinya apa, Mbak? Referensinya kita ada Jobstreet sama LinkedIn. Jobstreet ya. Nah. Bu, di sini kita ada di menu profil ini ada kelola profil, Bu. Ini kita bisa mengganti-gantinya. Ini sebenarnya di kelola profil ini isinya apakah hampir sama dengan biodata ya? Soalnya di sini ada pengalaman kerja, pendidikan, bahasa. Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oh, gitu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tadi komentarnya sudah saya berikan ya. Ini juga masih ada penggunaan penggunaan kata yang tidak konsisten kayak username or email itu bahasa Inggris, password bahasa Inggris, masuk bahasa Indonesia. Gitu ya. Kalau yang find your job, follow your passion itu adalah jargon. Kalau jargon boleh silahkan, monggo. Cuma kalau yang terkait dengan aplikasi itu harus konsisten, gitu. Karena ini kalau saya lihat ini dominannya adalah bahasa Indonesia, maka termasuk di username sama email itu kata sandi atau email. Username. Username itu apa nih di bahasa Indonesia nih? Terus password itu kata sandi gitu ya. Boleh tak pakai ininya? Masuk gitu ya. Nah, jadi biar konsisten antara kata-kata yang digunakan, label ya maksud saya kata-kata. Label, kemudian tombol, kemudian notifikasi semuanya pakai bahasa Indonesia. Gitu ya, Mbak ya. Ya, Bu. Oke. Terus kalau dilihat dari aplikasi referensi, ada nggak yang menjadi pembedanya? Atau mungkin kelompok jenengan itu punya impian setelah melihat dari aplikasi referensi, ada impian dari kelompok jenengan itu aplikasi jenengan punya fitur lain, yaitu apa gitu? Ada nggak? Ada nggak? Kalau kelebihannya ini kemungkinan bisa mudah digunakan dan efisien juga sih, Bu. Kalau kekurangannya dari segi responsivitasnya. Kalau mudah digunakan, efisien itu belum bisa dinilai karena ini baru prototipe dan juga belum ada yang berinteraksi dengan aplikasi jenengan kecuali kelompok jenengan kan gitu. Nah, maksud saya kalau ada fitur yang menjadi pembeda itu fasilitas apa gitu misalkan. Nggak ada ya? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, terima kasih Mas sampai Mbak Nabila nggih. Nggih, Bu. Bisa ditutup, kemudian kita closing ya untuk hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini sudah selesai penilaian untuk proyek akhir. Jadi nanti untuk pada saat jadwal UAS itu tetap masuk, ya. Nanti akan ada
pengisian berita acara dan juga presensi yang sesuai dengan jadwal masing-masing. Cuma tidak ada ujian lagi karena memang ujiannya sudah diambilkan dari proyek akhir. Kemudian jenengan masih punya satu tugas lagi, nanti saya share di grup untuk pengumpulannya di mana gitu ya. Pengumpulannya pakai Google Form seperti biasa terkait dengan laporan dokumentasi. Nah, di situ nanti saya bisa melihat peran dari masing-masing anggota kelompok nggih. Jadi di beberapa kelas yang sudah selesai saya nilai itu ada kelompok yang tidak berperan, perannya sedikit, bahkan tidak ada sama sekali gitu. Silahkan ditulis apa adanya. Jadi nanti mohon maaf, mungkin untuk penilaian akhirnya gitu ya, penilaian akhir yang nanti menjadi nilai UAS itu nanti berbeda sesuai dengan peran serta atau partisipasi aktif dari masing-masing kelompok gitu ya. Jadi kalau memang ada yang tidak berperan sama sekali ditulis saja, tidak apa-apa gitu ya. Oke, teman-teman, seperti itu sesi penilaian terakhir hari ini. Saya cukupkan sekian, sampai ketemu di jadwal UTS gitu ya. Jadwal UAS. Ini jadwal UAS itu nanti kita mendarat ke kampus insya Allah. Itu nggih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit ya. Pindah ke kelas sebelah.